perihal mengenai gap IHSG yang saya bahas di video kemarin, akhirnya IHSG berhasil menutup gapnya. Kira-kira setelah gap ini berhasil tertutup, arah IHSG untuk selanjutnya itu bakal kemana? Akankah rebound pada hari Senin atau melanjutkan penurunannya kembali? Terus gimana dengan potensi double bottom untuk chart daily dan juga potensi untuk pattern chart cup and handle untuk daripada chart weekly-nya? Langsung aja, yuk mari kita bahas. Halo teman-teman, kali ini saya agak sedikit ada contekan. Jadi kalau saya lihatnya arah sini, berarti itu ada contekannya saya. Saya pakainya laptop untuk melihat apa yang saya review selama seminggu kebelakangan ini mengenai market. Tapi mungkin video ini akan sedikit lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu agak bosan dengarkan semuanya, karena saya akan jelaskan rek isu juga di dalam sini, karena berikut mengenai berita rek isu daripada Bank Himbara. Jadi kalau kamu mau skip cari informasi yang kamu butuhkan, itu boleh kok. Nah, langsung aja. Kembali lagi bersama saya, Wolfen Mars dari Agenda Investor. Yang kali ini saya akan mencoba berbagi informasi dan hal-hal yang saya ketahui. Ingat ya, ini yang saya ketahui, saya cari dari informasi yang terpercaya. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi yang kurang, boleh kamu tambahkan di kolom komentar. Terkait dengan pasar modal, dan biasanya sih lebih dikenal oleh masyarakat pada umumnya, itu pasar saham. Nah, merujuk pada keadaan pasar modal nih teman-teman, pada hari Jumat tepatnya 18 Juni, IHSG akhirnya berhasil menutup gap yang kedua yang kemarin saya jelaskan. Itu lewat, nanti kamu bisa lihat dari gambar berikut ini yang bakal saya cuplikan. Nah, dimana katanya kalau gap kedua itu harapan besar saya juga harusnya ditutup oleh IHSG. Karena kalau nggak ditutup, IHSG bakal seperti punya hutang dan nggak cukup baiklah untuk melanjutkan penguatan atau rally ke depannya. Nah, chart tersebut kan tadi sudah kamu lihat kalau gapnya udah berhasil tertutup dengan sempurna. Dan yang menjadi topik pembicaraan hangat kali ini di pasar modal di seputar investor itu ada mengenai rek isu jumbo yang bakal digelar oleh bank-bank BUMN. Bank BUMN-nya pun ya kita lihat ada Bank BRI, BNI, dan juga Bank BTN, di mana kode emitennya BBRI, BBNI, dan juga BBTN. Urutan tadi saya urutkan berdasarkan kapitalisasi market terbesar. Jadi sebagaimana kita ketahui, kapitalisasi market terbesar untuk Bank Himbara itu masih dipegang oleh Bank BRI dan juga Bank BNI, lalu lanjut dengan Bank BTN. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang baru di pasar saham, jadi belum mengerti sebenarnya apa itu rek isu dan kenapa harus digelar. Tujuannya bagaimana? Ya kan, apakah rek isu tersebut hanya menguntungkan bagi seorang investor atau menguntungkan hanya untuk perusahaan tersebut, atau keduanya diuntungkan? Nah, daripada teman-teman makin bingung, mari dengarkan sedikit penjelasan saya mengenai apa itu rek isu. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti kalau bacanya dari media. Jadi saya jelaskan secara singkatnya lewat video berikut ini. Rek isu itu apa, bagaimana mekanisme perhitungannya, dan gimana cara kamu nanti untuk ikut ke dalam rek isu tersebut. Yuk, coba lihat cuplikan berikut ini. Rek isu. Nah, ini saya sendiri yang menjelaskannya, teman-teman. Ya, itu perkenalin lah, udah nggak usah lah saya kenalin lagi ya, Wolfen Mars. Nah, teman-teman harus tahu nih sebelumnya, rek isu itu adalah penerbitan saham baru, di mana saham tersebut itu diprioritaskan untuk pemegang saham lama.
atau investor lama. Ini sorry, ini double N saya buat, itu sebenarnya N-nya satu aja. Sederhananya ini artinya right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain. Jadi intinya ini adalah sebuah aksi korporasi yang menciptakan sebuah saham atau lembar saham baru yang dimana nanti akan mempengaruhi jumlah lembar saham lama, teman-teman. Jadi nanti total jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat terhadap sebuah perusahaan tersebut itu bertambah. Nah, pada umumnya perusahaan ini akan melakukan right issue untuk mendapatkan modal tambahan. Hal ini biasanya dilakukan karena perusahaan tersebut mungkin tengah membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat itu. Perusahaan yang tengah bermasalah juga umumnya akan menggunakan hal tersebut untuk membayar hutang. Ini yang mungkin teman-teman harus hindari. Hal ini terjadi jika perusahaan tersebut sudah tidak lagi mendapatkan pinjaman uang. Jadi kalau mereka nggak bisa pinjam ke bank, nggak bisa buat obligasi, jadi jalan terakhir mereka itu ya dengan menggelar right issue. Tapi untuk menggelar right issue itu bukan mudah, harus ada pratinjau dari pihak OJK dan juga beberapa pihak-pihak terkait, termasuk Bursa Efek Indonesia sendiri. Meski demikian, tidak semua perusahaan yang mengeluarkannya sedang mengalami masalah keuangan, teman-teman. Jadi ada juga perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik yang terkadang juga melakukan hal ini sebagai cara mereka untuk menambah modal, di mana modal tersebut biasanya digunakan untuk mendanai pengeluaran yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis, atau ini biasa kalau bahasa keren namanya ekspansi. Nah, contoh nih yang mau lakukan ekspansi itu seperti Bank BNI. Ini saya ambil beritanya dari hari Kamis 17 Juni 2021. BNI rencana katanya mau gelar right issue, butuh tambahan modal untuk ekspansi. Nanti di video ini juga saya jelaskan, kan tiga nih tadi saya jelaskan di awal Bank Himbara yang melakukan right issue. Ketiga-tiganya itu untuk melakukan penambahan modal dalam rangka melakukan ekspansi kok. Nggak ada yang mau buat bayar hutang. Nah, hal-hal yang kamu perlu perhatikan dalam right issue sebuah perusahaan itu yang pertama, tujuan dilaksanakannya right issue itu sebenarnya untuk apa? Lalu, riwayat performa perusahaan itu seperti apa? Lalu harga yang ditawarkan berapa? Apakah menarik atau tidak sama sekali? Nah, yang pertama itu dari tujuan. Jika tujuannya untuk mengumpulkan dana agar dilakukannya sebuah ekspansi bisnis, hal ini merupakan kabar baik untuk para investor, karena ekspansi seperti ini dapat berimbas pada investor berupa hasil dividen yang lebih besar di masa mendatang. Karena ya kita nggak muluk-muluk. Kalau kamu investor pada umumnya kamu carinya dividen, tapi kalau kamu seorang trader biasanya kamu carinya itu capital gain. Karena itu jika saham Anda lebih banyak, maka keuntungan yang bisa kamu raup atau kamu dapatkan itu akan jadi lebih tinggi pula. Jika dananya digunakan untuk melunasi dan restrukturisasi utang, biasanya laporan keuangan perusahaan ini dia bakal jadi membaik. Nah, restrukturisasi utang ini di tahun 2020 ada restrukturisasi keuangan jumbo atau besar-besaran. Jumlah dilusinya pun gede banget. Ini dia ACST. Kamu bisa nanti cari artikelnya di berita. Meski demikian, kecil kemungkinan investor mendapatkan keuntungan berupa hasil yang lebih besar dikarenakan right issue juga membuat nilai kepemilikan saham akan mengalami dilusi. Nah, belum lagi right issue mengerti, tiba-tiba udah ada kamus baru nih, dilusi. Nah, teman-teman gak usah takut, saya jelasin dilusi nih. Dilusi itu merupakan penurunan persentase kepemilikan jumlah saham yang terjadi karena bertambahnya jumlah saham total. Jadi, misalnya nih, gampangnya begini, kalau saham itu mulanya 100%, lalu dibagi ke 4 orang pemegang saham, masing-masing 25%, lalu dilakukan katanya right issue dengan ditambah jumlah persen saham itu, yaitu 20% dari jumlah saham total. Berarti kalau 20% saham total itu kan dibagi 4 harusnya 55% nih, maka jumlah kepemilikan mereka itu tetap jadi 25%. Tapi jika ada pemilik saham yang tidak menebusnya, biasanya kepemilikan dia akan berkurang. Nah, contoh nih, dia punya 1000 lembar saham, ya kan? Kalau dibagi dengan 4 orang pemilik berarti 250. Sementara
diciptakanlah katanya 20% dari saham lama, yaitu 200. Ya kan, 200 saham ini ternyata ada satu orang yang tidak menebus. Artinya kan jadi 200 dibagi 3. Berarti kepemilikan teman kita yang satu lagi itu jadi berkurang, karena total daripada keseluruhan saham kan bukan 1000 lagi, yakni jadi 1200 gitu kira-kira. Jadi kepemilikan dia berkurang, itulah yang dinamakan dilusi. Efek dilusi biasa terjadi bila investor tidak menebus penerbitan saham baru dari re-issue maupun private placement. Jadi kalau private placement ini teman-teman dia nggak AMDT, jadi ini hanya seperti investor strategis. Catatan penting di sini, dilusi mengurangi kepemilikan saham dalam persentase, sedangkan jumlah lembar saham yang dimiliki investor itu tetap sama. Jadi misalnya gini nih, tadi kan saya jelasin jadi 200 bagi 3. Kalau 200 bagi 3 sekitar 667 lembar saham lah gitu untuk 66,7% gitu yang ditambahkan, kan berarti 2/3 dari sekitar si teman-teman yang tadi lah. Tadi nanti itu jumlah lembar saham yang lain bertambah, jumlah saham dia tetap. Jadi dia hanya mengalami pengurangan itu dari jumlah persentasenya. Tapi kalau jumlah lembar saham yang dimilikinya itu nggak berkurang sama sekali. Nah, lalu yang kedua kamu perhatikan itu riwayat performa perusahaan. Riwayat performa perusahaan ini juga merupakan pertimbangan yang tidak kalah penting teman-teman. Lihat seberapa baik ROE-nya. Kalau ROE teman-teman nggak ngerti juga, itu kepanjangannya return of equity ya, atau rasio kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya saat ini. Jadi ROE itu adalah perbandingan dari kemampuan laba dibagi dengan dengan modal. Jadi seberapa hebat perusahaan tersebut membuat cuan dari modal yang mereka punya. Angka ROE yang tinggi biasanya ini menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan menghasilkan laba bersih yang tinggi pula. Kalau dari buku-buku biasanya mereka ini pasangnya agak tinggi sih teman-teman, 1/2 ROA dengan ROE, biasanya begitu. 1/2 itu nanti bisa kamu cari di buku-buku yang terkait atau internet. Biasa rasio perbandingannya itu antara ROA dengan ROE itu dia 1/2, itu baru biasa perusahaan sehat. Oke, saya lanjut. Harga yang ditawarkan ini adalah hal sebenarnya yang paling tidak kalah penting dari dua yang saya sebutkan barusan. Hal terakhir yang harus dipertimbangkan adalah harga yang ditawarkan saat dikeluarkannya re-issue. Harga yang ideal tidak selalu berarti harga di bawah pasar. Artinya harga yang mungkin kamu tebus, misalnya nih harga re-issue-nya 200, itu kan ideal bagi kamu. Tapi sebenarnya harga itu termasuk mahal atau enggak, itu yang harus kamu tinjau. Anda harus melakukan valuasi harga saham terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa bagus harga yang ditawarkan. Salah satu caranya itu biasanya mencari tahu berapa nilai pernya. Kalau per ini biasanya di buku-buku panduan di atas 10 biasanya dibuat. Harga saham yang dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Pilihlah perusahaan dengan rasio per yang tinggi, karena perusahaan dengan per tinggi itu memiliki tingkat pertumbuhan laba bersih yang tinggi pula. Nah, lalu bagaimana simulasi perhitungan daripada si re-issue? Ini nih yang agak sulit teman-teman. Boleh nanti dia ini putar-putar balik-balik juga nggak masalah. Ini penting nih buat teman-teman. Jadi teman-teman harus melatih diri lah agar lebih terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Sebuah saham ABCD melakukan re-issue HMETD misalnya. Kalau ini kepanjangan hak memesan efek terlebih dahulu, itu kepanjangannya teman-teman. Dengan data jadwal sebagai berikut. Ini contoh yang saya ambil itu seperti di RTI-nya kamu. Nanti kamu bisa klik sahamnya, lalu pilih corporate action, lalu pilih yang re-issue. Biasanya nanti ada tulisan seperti ini. Rasio re-issue-nya 1000/300. Biasanya itu berarti artinya seperti ini. Yang kiri itu saham lama, yang kanan saham baru. Berarti setiap investor dengan kepemilikan 1000 lembar saham mendapatkan 300 lembar saham baru. Harga pelaksanaan exercise ini berarti harga tebus R-nya teman-teman. Nanti R itu apa saya jelaskan. Biasanya R itu adalah jumlah saham right yang
akan ditebus, dan ketika sudah ditebus dia berubah menjadi saham induk. Itu dia teman-teman, harganya 250. Misal come date-nya dia 1 Juli 2017, ex date-nya 2 Juli 2017. Periode perdagangan HMETD itu biasanya kalau dibuat 5 sampai 10 Juli 2017, berarti ini maksudnya itu R itu bisa diperjualbelikan. Artinya kalau teman-teman punya R-nya nih, ya kan? Teman-teman gak ada duit, teman-teman bisa jual R-nya. Nanti di periode perdagangannya itu ini. Jadi kalau misalnya nih teman-teman gak ada duit mau tebus, teman-teman lupa jual di tanggal ini, ya R itu hangus. Jadi R itu hangus, nanti R itu akan dibeli oleh namanya dia investor strategis. Jadi nggak ada namanya right issue itu yang nggak ditebus teman-teman, semua itu ditebus. Jadi nanti ada investor strategis yang bersiap untuk mengeksekusi semua R tersebut, R sisa namanya. Nah, periode distribusi saham hasil HMDT 8 sampai 12 Juli 2017. Biasanya ini kalau dia udah ditebus, ya kan? Kalau udah ditebus maka nanti didistribusikan hasil saham HMETD tadi ke portofolionya kamu, bukan lagi dalam bentuk R tapi udah jadi saham induk. Nah, misalnya nih saya jelaskan dari awal. Mungkin kamu tadi yang saya jelaskan dari slide yang ini nggak ngerti gitu kan. Nah misalnya nih, berarti 1000 lembar saham induk ABCD akan mendapatkan 300 HMETD, di mana satu HMETD itu berhak menebus saham baru ABCD dengan harga 250. Andaikan kamu punya 1000 lot ABCD, artinya kamu dapat 300 lot ABCDR gitu. Nah, untuk bisa menghitung nilai teoritisnya ini nanti kamu bisa latihan buat di Excel kamu sendiri. Saya juga seperti itu, saya buat di Excelnya supaya ada kalkulator saya sendiri. Kalau investor harus lazim lah menggunakan namanya dia Microsoft Excel, nggak boleh enggak. Harus diketahui terlebih dahulu ya berapa harga penutupan ABCD di tanggal come date tadi. Tanggal come date-nya yang mana? Yang ini nih, 1 Juli 2017. Ya. Misalnya harga penutupan 1 Juli 2017 dia 800, maka market value daripada saham ABCD adalah 800 kali 1000 lot kali 100 lembar, maka dia 80 juta. Ingat, kamu harus memiliki saham ABCD di penutupan tanggal cum date dan mengikuti right issue ini. Artinya kalau kamu nggak pegang saham itu di cum date, malah pegang sahamnya atau kamu beli pas di ex date, kamu nggak akan dapat. Ex date itu dia expired date itu loh. Jadi dia nggak bisa lagi dapat R kalau di tanggal itu. Jadi di cum date ini aja lah orang kalau punya saham lama itu baru dapat R-nya teman-teman. Selanjutnya setelah itu kita perlu menghitung harga teoritisnya. Harga teoritis right issue biasanya itu rumusnya seperti ini: rasio saham lama kali dengan harga closing cum date ditambah dengan rasio saham HMETD dikali dengan harga exercise-nya dibagi dengan jumlah semua saham yang beredar di masyarakat. Contoh nih, kan tadi dia ada 1000 lembar, ya kan? Kali 800 harga penutupan, 300 itu harga 300 itu rasio untuk saham barunya, 250 itu harga saham exercise-nya dibagi dengan jumlahnya maka jadi 1300, maka didapatlah harga rata-ratanya 673,08. Hanya aja 673,08 itu nggak ada di market teman-teman. Jadi biasanya dia itu ada fraksi kelipatan 1 itu untuk saham harga 0 sampai dengan katanya dia 200, lalu dari katanya dia 200 sampai dengan 500 fraksinya kenaikan 2, dari 500 ke atas sampai dengan 2000 dia 5, lalu dari 2000 ke atas dia 2000 sampai 5000 dia 10, 5000 sampai ke atasnya lagi itu 25. Karena dia fraksi yang kedua dari 500 sampai dengan si 2000 ketiga ya, sorry saya bilang ini fraksi ketiga dari rasio 500 sampai 2000, maka kelipatan 5, makanya dia jadi dibulatkan 5 yaitu 675 gitu teman-teman. Jadi nggak ada di pasar saham itu harga 673, itu pakai fraksi yang ketiga kelipatan 5. Jadi jangan kaget jika pada tanggal
ex-date nanti itu saham ABC kamu dibuka dengan harga 675 karena dia udah masuk ke saham reisu yang sudah menunjukkan harga teoritisnya. Akan terjadi penurunan harga pada umumnya, yakni kan tadi 675 dari 800, maka harga sahamnya kamu itu akan tiba-tiba menurun 15,6%. Tiba-tiba udah dibuka aja gitu harga 675. Tapi kamu jangan tak kaget karena saham tersebut itu harus kembali ke harga teoritisnya. Singkat cerita, harga teoritis ini adalah harga nilai saham tersebut setelah jumlah lembar saham baru ditambahkan. Gitu. Pada saat ex-date nilai portofolio saham ABCD Anda akan menjadi 675. Ini andai kamu punya 1000 lot ya, kali 100 maka jadi 67.500.000. Waduh, rugi dong. Enggak, nanti akan ada muncul ABCDR di portofolio kamu, dimana ABCDR ini itu adalah saham right yang harus kamu tebus atau bisa juga kamu jual. Nah, pada tanggal 5 Juli 2017 contoh nih ya, sampai 10 Juli Anda akan mendapatkan right dengan kode ABCDR sebanyak 300 lot di portofolio kamu. Ingat, kenapa dapatnya 300 lot? Karena rasionya itu 1000 banding dengan 300. ABCDR ini adalah HMETD yang bisa Anda gunakan untuk menebus saham ABCD baru Anda di harga 250 walaupun harga pasarnya itu di 675. Jadi ibaratkan kamu beli saham ABCD tapi dengan modal yang cukup murah, yaitu 250. Dengan menebus 300 slot ABCDR, maka kamu harus merogoh kocek atau uang itu dari harga 250 kali 300 slot kali 100, karena satu lot itu kan 100. Maka kamu harus sediakan uang 7.500.000 di RDN-nya kamu. Dan kalau bisa, supaya betul-betul kamu bisa eksekusi, jangan pernah pakai uang hasil penjualan saham. Karena kalau di Indonesia, kalau kamu jual saham, itu uangnya akan menjadi fixed rate ketika dia H+2. Nah, itu kamu harus ketahui, dia akan menjadi dana fix itu H+2. Jadi kalau memang mau pakai R begini, reisu dari hasil penjualan saham, kamu jual lah 2 hari sebelum pada saat kamu ingin menebus saham tersebut. Contoh nih, kamu mau tebusnya hari Rabu, maka kamu harus udah jual di hari Senin atau hari Jumat yang minggu lalu biar lebih pasti. Tapi kalau kamu punya uang cash di rekening kamu, kamu tinggal transfer aja, itu langsung jadi fix dana. Oke. Nah, jadi di kisaran tanggal 8 sampai 12 tadi Anda akan menerima saham ABCD baru hasil penebusan right kamu. Jadi kalau udah kamu tebus, nanti jadi saham jadi ABCD 300 lot dengan modal 250 per lembar, sehingga average kamu itu menjadi dasar banget karena kamu average-nya dinilai yang cukup murah. Jadi 675 kali 1000 lot tambah 250 kali 300 lot bagi dengan 1300 lot, karena kamu sekarang udah punya 1300 lot, bukan lagi 1000 lot. Maka nanti nilai average daripada saham ABCD di RDN di portofolio kamu akan jadi seharga 576,9. Nah, ini harga rata-rata. Loh, berarti ini harus dibulatkan lagi dong? Enggak. Ini kan harga modal kamu. Jadi nggak usah ikut fraksi. Kalau harga modal biasanya nggak ikut fraksi nggak masalah. Dia langsung tertulis kok 576,9 itu modal kamu per lembar sahamnya. Nah, lalu dengan menebus saham AMETD, otomatis kalau misalnya sahamnya itu stabil atau dia malah nggak mau turun lagi di bawah 675, maka kamu cuannya udah gede. Kenapa? Tapi ini masih cuan unrealized profit ya, kamu belum realisasikan. Kenapa nggak direalisasikan profitnya? Kan kamu belum jual. Kamu bisa realisasikan profit atau keuntungan kamu di pasar saham ketika kamu sudah jual lembar saham yang kamu punya. Jadi ini masih unrealized profit atau capital gain itu dari 675 kamu kurang dengan harga modal kalilah 1300 lot. Maka kamu punya cuan capital gain itu sekitar 12.753.000 dari hasil penebusan HMETD kamu. Nah, tapi kalau nggak ada uangnya gimana? Berarti nggak bisa ikut tebus HMETD? Ya memang nggak bisa. Namanya juga nebus reisu kan, ya pasti butuh duit. Nah, ABCDR itu kamu tetap ada harganya kok. Harganya itu
adalah harga pasar saat itu kamu kurangi dengan harga exercise-nya, yaitu 250. Maka nanti harga ABCDR kamu itu dihargai sekitar 425 per lembarnya. Wih, mahal juga ya BB. Misalnya ABCDR-nya, iya benar, ABCDR-nya kamu jadi agak mahal di 425 per lembar. Tapi untuk jual beli saham REK ISU itu hanya boleh di sesi 1 untuk semua sekuritas di Indonesia, teman-teman. Jadi kamu nggak akan bisa tebus R itu tebus atau jual R atau beli R itu di sesi 2. Jadi semua itu bisa dilakukan di sesi 1. Nanti untuk masalah jual beli dan tebus itu kamu hubungi aja customer service daripada sekuritas kamu sendiri. Nah, selanjutnya jika kalau kamu nggak mau keluar duit untuk nebus itu, misalnya nih aku nggak ada duit nih buat tebus HMETD-nya, jadi kamu tinggal jual aja tuh ABCDR kamu di pasar. Kamu kan dapat uang juga, cuman jadi lebih kecil. Jadi kan 425 kali 300 lot kali 100, maka kamu dapat keuntungan bersih sekitar 12.750.000 rupiah. Berbeda dengan ini, kamu dapatnya selisihnya 3.000 kalau kamu tebus dia. Loh, kan nggak jauh-jauh banget sih bedanya. Jadi nggak masalah dong kalau aku jual. Ya, itu tergantung kamu pribadi masing-masing. Kamu boleh jual, kamu boleh tebus, itu suka-sukanya kamu. Karena kan itu portofolionya kamu. Jadi, portofolio kamu itu akan berisi dengan saham ABCD sebanyak 1000 lot di modal 675, atau berkuranglah nilai saham kamu jadi 67.500.000, ditambah hasil penjualan R sebanyak 12.750.000 yang sampai di RDN kamu. Jadi nilai totalnya itu sekitar 80.250.000, yang berarti hanya untung sedikit dari modal saham awal kamu. Nah, gitu. Nah, jika dalam masa perdagangan REIK HMETD harga saham ABCD stabil di 675, maka kamu akan mendapat keuntungan dengan menembus REIK ISU kamu. Kalau kamu menjual REIK, kamu mungkin hanya akan mendapatkan untungnya sedikit. Udah, namun untuk menjual REIK ada risiko. Jika harga saham ABCD ternyata makin turun ketika di periode perdagangan REIK, maka kamu semakin merugi. Jika tujuannya hanya untuk menjual REIK, saya rasa lebih baik kamu jual aja ketika kumdit. Karena pada umumnya itu kalau saham itu mau REIK ISU di kumdit biasanya naik. Biasanya ya, ingat saya bilang biasanya. Tapi ada kejadian anomali kok, malah dia makin turun. Tapi biasanya memang semua turunnya itu di ex-date kok. Soalnya gini, untuk masa perdagangan REIK itu dia selang 1 hari di pasar tunai, teman-teman. Jadi kalau misalnya kumdit di tanggal 17, udah di 18 ex-date, ternyata di 18 ex-date itu di pasar tunai kamu masih bisa jual gitu. Tapi kalau kamu jual saham induk kamu di ex-date, ya kan, tapi lewat pasar tunai, itu kan pasar tunai masih kumdit tuh, kamu tetap tidak akan dapatkan namanya R karena kamu jual di kumdit pasar tunai gitu. Walaupun kamu mikirnya kalau kumditnya di pasar regular di tanggal 17, kumdit di pasar tunai 18, berarti aku bisa jual dong dan tetap terdaftar di tanggal 17 sebagai pemegang saham lama. Enggak seperti itu mekanismenya. Kalau kamu jualnya di tanggal 18, kumdit pasar tunai, kamu tetap tidak akan dapat fasilitas dapatkan R karena dianggap kamu tidak sebagai investor lama. Tapi nih, kalau kamu misalnya seorang pengendali dari saham ABC tadi, kamu wajib menebus REIK kamu, karena kalau enggak nanti kepemilikan suara kamu akan berkurang dalam perusahaan tersebut. Artinya pemegang saham pengendali itu semakin kuat apabila jumlah lembar saham yang dia punya banyak. Artinya suara dia itu jadi mayoritas gitu kira-kira. Nah, inilah penjelasan mengenai REIK ISU. Nah, tadi berikut mengenai REIK ISU. Kira-kira untuk teman-teman yang belum paham mengenai apa itu REIK ISU dan bagaimana mekanismenya, semoga informasi yang saya berikan tadi itu bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya boleh kamu pelajari kembali dari beberapa sumber seperti buku dan juga internet, karena kan untuk memperoleh informasi sekarang itu menurut saya nggak sulit. Banyak media lah saya bilang, nggak seperti dulu lagi.
Apalagi kan jika kamu memang mengatakan diri kamu seorang investor, maka kamu harus bersedia untuk belajar terus-menerus. Jadi kalau seorang investor mulai malas, berarti dia nggak bisa dikatakan sebagai seorang investor. Nah, langsung ke pembahasan inti teman-teman. Saya bilang ada 3 bank BUMN yang bakal menggelar reg issue, dan reg issue yang mereka gelar pun nilainya bukan main-main. Nah, untuk teman-teman saya akan mulai jelaskan sekarang, mungkin agak sedikit panjang ya. Dari yang pertama Bank BNI. Untuk kali ini pengurutannya itu adalah saham yang saya anggap lebih memiliki nilai value investing, dari paling investing, lalu dia mulai masuk ke moderate, lalu yang menurut saya ya kalau dari segi kinerja yang saya sekarang lagi pantau. Nah, yang pertama itu ada Bank BNI. Ini bank yang menurut saya cocok kamu investasikan, terutama untuk bagi investor jangka panjang lah saya katakan. Karena kan kalau kita katakan BNI ini sekarang itu harganya relatif murah. Karena harga normal dia menurut saya itu di kisaran range 10 ribuan. Nah, teman-teman yang juga mungkin mengharapkan dividen, jangan takut, untuk Bank BNI itu adalah sebuah perusahaan yang rajin dalam hal kategori bagi dividen. Nah, langsung saja nih. PT Bank Negara Indonesia Tbk, atau lebih kita kenal kode emitennya BBNI, itu berencana melakukan aksi penambahan modal melalui skema reg issue, teman-teman. Hal ini diungkapkan oleh direktur utamanya sendiri, yaitu Bapak Royke Tumilar, dalam rapat yang digelar dengan Komisi 11 DPR itu di hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. Menurut Bapak tersebut, likuiditas perseroan itu terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio loan to deposit ratio sekitar 87,2%, atau bisa dikatakan masih dalam koridor yang ditentukan oleh regulator. Regulatornya ini Menteri Keuangan, OJK, dan juga staf daripada keuangan-keuangan yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman banyak kamus baru nih ya kan. Ini LDR apalagi gitu ya. LDR ini loan to deposit ratio, biar teman-teman tahu aja, ini adalah rasio pinjaman terhadap simpanan. Nah, ingat ya, rasio dari pinjaman terhadap simpanan. Nah, ini digunakan untuk menilai likuiditas sebuah bank dengan membandingkan nilai total pinjaman bank dengan total simpanan untuk periode yang sama. Jadi periode, contoh nih, periode 2021 ya 2021 aja. Udah? Nah, kalau misalnya dia bilang periode per kuartal, berarti kuartal 1 2020 dibandingkan dengan kuartal 1 2021. Gitu kira-kira teman-teman. Apabila perhitungan LDR ini menunjukkan angka rasio yang cukup tinggi, berarti bank tersebut bisa dikatakan meminjamkan seluruh dana yang dimilikinya. Jadi kalau LDR-nya terlalu tinggi, teman-teman, bank ini bisa dikatakan relatif tidak liquid, biasanya dihindari oleh para investor. Sebaliknya, jika katanya dia LDR-nya rendah, maka bank tersebut dinilai liquid karena memiliki kelebihan dalam kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Jadi mereka punya free cash yang cukup gede. Contoh bank yang seperti ini di Indonesia cuma satu yang kita bilang free cash luar biasa, itu Bank BCA. Tapi teman-teman jangan salah, Bank BUMD ada kok yang dia nilai bukunya masih relatif rendah, tapi kalau dibilang fundamentalnya bisa dikatakan baik, yaitu BJBR dan juga BJTM. Mereka ini bisa dikatakan nilai likuiditasnya bagus kok. Tapi mungkin karena dia BUMD, ya teman-teman kurang menarik untuk melakukan investasi dalam saham tersebut. Tapi kalau menurut saya not bad jika memilih kedua saham tersebut. LDR ini seringkali digunakan sebagai indikasi untuk menilai kesehatan keuangan teman-teman di dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama untuk dalam bank ya. Dengan menghitung jumlah rasio LDR, maka dapat diketahui pula kemampuan sebuah bank tersebut dalam mendapatkan dan mempertahankan sebuah nasabah atau seorang nasabah. Apabila penerima dana, sebuah bank tersebut meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah berhasil didapatkan. Jadi itu tolak ukur indikator yang paling penting. Bagi investor, LDR ini sangat penting sebagai indikasi yang digunakan untuk mengetahui apakah bank tersebut dioperasikan dengan baik. Apabila penerima dana sebuah bank
Ingat ya, penerima dana sebuah bank tidak meningkat atau peminjamnya nggak meningkat, bahkan menunjukkan penurunan, maka bank tersebut hanya memiliki sedikit dana yang dikreditkan. Karena kan kalau kita tahu core inti atau bisnis inti daripada sebuah bank ini itu dengan menjalankan dana. Jadi mereka itu dapat cuan dari bunga yang dipinjamkan dari masyarakat. Nah, dari sisi rasio kecukupan modal, kalau dibilang BBNI ini memiliki Capital Adequacy Ratio atau CAR hanya 18% dari modal intinya, yang dimana berada di 15% teman-teman. Ini mendekati yang dicanangkan oleh regulasi sebenarnya, yaitu 14%. Tapi, ya kan ada tapinya. Bapak itu menilai katanya kalau himbara lainnya itu punya di sekitar 19-20%. Itulah sebabnya kami mencoba mengajukan dalam melakukan revolusi lagi salah bilang saya, dalam melakukan rek isu untuk menambah modal itu supaya mendekati dengan tirnya itu di sekitar 18-19%. Jadi kami masih punya gap, kata Bapak Royke ini dalam rapat dengan Komisi 11 DPR. Bapak Royke mengatakan juga menambahkan tanpa melakukan rek isu, dia bilang sama para Komisi 11 DPR, kalau nggak lakukan rek isu, maka modal inti perseroan sebenarnya bisa mencapai level bank himbara lainnya. Akan tetapi itu baru bisa tercapai di tahun 2024, teman-teman. Padahal kan kalau dibilang 2024 itu kelamaan kalau dibandingkan dengan masa pertumbuhan oleh bank-bank lainnya. Jadi dari sinilah Bapak itu mengatakan bahwa kami butuh rek isu ini, teman-teman. Lalu di sisi lain, perseroan juga membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi kredit maupun ekspansi anorganik di masa mendatangnya. Kalau mereka katanya tumbuh normal untuk mencapai 18% itu baru tercapai di 2024-2025. Tapi untuk ekspansi ke depan, mereka lebih butuh modal untuk katanya buffer dalam melakukan ekspansi, baik kredit maupun anorganik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pertumbuhannya BNI ini memang agak sedikit melambat ketimbang dengan bank-bank himbara lainnya, tapi ya namanya juga bisnis kan. Kalau kita bilang bisnisnya Bank BNI ini kan tidak seluas Bank BRI. Bank BRI ini kita katakan agak sedikit luas lah karena dia di UMKM. Jadi beregulasinya secara terus-menerus. Maka nggak heran kalau BRI itu lebih bagus lah mendapatkan kepercayaan para investor. Cuman ya namanya juga lini bisnis itu pasti dinamis dan mungkin aja di tahun-tahun berikutnya ketika penambahan modal ini dilakukan atau rek issue ini dilakukan, bisa juga nggak menutup kemungkinan bahwa BBNI akan lebih besar daripada BRI. Kita nggak tahu pastinya kenapa itu bisa seperti itu, pertumbuhan mereka itu sedikit lebih lambat daripada bank himbara lainnya. Cuman kita tunggu aja perbaikan kinerja, karena kan kemarin itu restrukturisasi kredit daripada BNI itu cukup banyak, teman-teman. Jadi mereka mungkin lagi butuh dana cash supaya bisa meningkatkan nilai optimalisasi daripada kredit mereka. Lalu lanjut bank yang kedua, ini Bank BRI. Kalau Bank BRI ini mungkin udah sering lah ya kita dengar-dengar di media, soalnya kan kalau media ini paling sering bilang sekarang BRI itu bank terhebat, bank BRI itu bank terbaik. Ya itu semua nggak salah. Memang penilaian kalau dari kapitalisasi market dan nilai trust terhadap katanya investor itu lebih besar ketimbang bank himbara lainnya. Tapi jangan salah teman-teman. Kalau saya sebagai orang yang lebih suka value investing, saya akan menempatkan uang saya itu di Bank BNI ataupun Bank BRI atau Bank Mandiri. Karena kalau menurut saya Bank BNI dan Bank Mandiri itu belum mencapai nilai real mereka. Kalau saya rasa Bank Bank Mandiri dengan Bank BNI itu punya nilai yang sama di masa depannya, yaitu di 10 ribuan. Kalau Bank BRI kan udah sempat mencapai kemarin di nilai 4 ribuan. Dia udah back to normal harga sebelum Covid. Jadi kalau memang kalian teman-teman carinya yang value investing, saya sarankan dua bank tadi, Bank BNI dengan Bank Mandiri. Tapi kalau kamu carinya yang growth, kamu juga bisa pilih BRI. Kalau growth artinya gini ya,
Ini salah juga saya bilangnya. Mungkin nanti jadi salah konsepsi teman-teman. Kalau growth bisnis, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BTN itu semua growth bisnis. Cuman kalau saya bilang yang berkembang nilai sahamnya, mungkin ada teman-teman di sini yang nggak suka megang saham lama. Ya berarti nggak cocok pegangnya BMRI, BNI. Lebih cocoknya trading-trading di Bank BRI. Karena saya sendiri pun lebih suka BRI ini trading daripada investasi. Nah, kita lanjut ya. BRI ini melakukan aksi korporasi dalam rangka pembentukan holding ultramikro yang melibatkan perseroan dengan Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Sebagaimana kita tahu, PNM atau Permodalan Madani ini dengan Pegadaian bakal dilebur menjadi satu dengan Agro. Jadi untuk membiayai holding mikro nanti ke depannya itu dibuat Bank Agro, Agroyasa Lestari kemarin. Tapi ini kan kalau misalnya mau dilebur, BRI harus beli semua saham daripada Pegadaian dan PNM, di mana nilai kapitalisasi market dengan katanya si Pegadaian dan PNM itu belum bisa ditentukan, teman-teman. Jadi kendalanya di situ. Tapi kalau di masyarakat atau di kalangan investor itu menganggap nilai kapitalisasi PNM dan juga Pegadaian itu terlalu mahal. Makanya CBRI ini kita katakan lakukan dia right issue yang paling jumbo. Karena untuk meleburkan daripada si Permodal Nasional dengan Pegadaian di dalam agro, itu butuh biaya yang sangat gede. Nah, jadi kalau misalnya ya saya katakan, ini terjadilah misalnya, maka BBRI akan menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM, di mana kepemilikan saham mayoritas tersebut, laporan keuangan Pegadaian dan PNM, akan terkonsolidasi teman-teman dengan laporan keuangan BRI. Hal ini akan meningkatkan nilai pendapatan konsolidasi di masa mendatang. Jika melihat dari strategi ini, saya yang menilai rencana ini punya dampak baik untuk kedepannya. Karena mengacu pada kekuatan BRI pada segmen usaha mikro kecil, menengah atau UMKM, kita nggak bisa pungkiri sekarang yang paling bagus di UMKM itu adalah BRI. Ini dinilai menjadi lebih kuat setelah pembentukan holding tadi. Selain aset yang mengalami kenaikan, likuiditas saham BRI juga bakal berpotensi lebih menarik untuk diperdagangkan bagi investor ke depannya. Nah, jika memang ada yang mau berinvestasi di BRI, saya bilang ini juga nggak buruk, teman-teman. Karena kalau kita katakan dari segi dividen lah, saya acuannya dividen sih. Kalau teman-teman mau investasi ya minimal dividen itu diperhatikan. Karena BRI ini kan juga salah satu saham yang rajin bagi dividen, maka dia juga bisa dikatakan layak untuk diinvestasikan. Walaupun sebenarnya kalau kamu investasikan di sebuah perusahaan, kamu harus perhatikan dividen yield-nya berapa. Minimal dividen yield yang kamu terima itu berada di atas seluruh jenis investasi yang ada di Indonesia. Bukan artinya seluruh di atas itu kayak misalnya nih, investasi saham 13%, maka BRI harus punya dividen yield 13%. Enggak gitu juga. Nah, maksudnya saya itu seperti ini, deposito. Deposito itu kan punya tingkat capital gain-nya sekitar, kalau sekarang 4,25%. Berarti minimal kamu cari itu saham yang punya dividen yield di atas 5%. Nah, itu supaya nilai investasi kamu itu bisa ngalahkan satu instrumen investasi di dalam negeri ini. Karena ya memang tujuannya kamu investasi itu untuk melawan inflasi supaya uangnya kamu atau nilai kekayaan kamu tidak tergerus. Nah, lanjut ke bank yang ketiga. Kalau bank yang ketiga saya speechless sih. Karena saya sendiri agak sedikit pesimis dengan bank ini karena nilai lingkup daripada bisnisnya itu kecil banget, teman-teman. Dia kan kalau kita tahu BTN ini cuma ruang lingkup bisnisnya itu di KPR ya. Kalau KPR kan sekarang juga Bank BNI juga udah KPR, BRI juga ada KPR, BMRI juga KPR. Jadi pesaing bisnis daripada Bank BTN ini udah cukup banyak. Makanya saya kalau untuk Bank BTN ya lebih baik teman-teman ambil capital gain lah dari sini. Kalau mengharapkan dividen, saya rasa enggak lah. Oke, kita lihat lanjut aja ya. Katanya nih, Bank BTN ini, saya ketawa bukan ngejek ya. Katanya nih, Bank BTN ini berencana injek gas ekspansi di tahun 2021 dan 2022.
Perseroan menyatakan bakal melakukan penerbitan saham melalui rights issue, di mana 5 triliun lah nilai yang ingin dicapai di tahun depan. Jadi mereka butuh tambahan modal sebanyak 5 triliun. Aksi korporasi ini praktis dilakukan untuk memperkuat modal Perseroan. Jika merujuk pada informasi ini, yang saya dapat atau saya baca itu dari Bapak Wakil Direktur Utama Bank BTN, yaitu Bapak Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan. Namun dikarenakan masih dalam tahap pengkajian, belum ditentukan pada kuartal berapa rights issue ini bakal diterbitkan. Nah, katanya pihaknya berencana akan menyerap dana hasil rights issue sebanyak 3 triliun, teman-teman. Sedangkan sisanya sebesar 2 triliun diserap oleh pemegang saham non-pemerintah. Jadi mereka bakal serapnya itu cuma sekitar 3 triliun doang. Karena mereka mengharuskan atau menganggap pemerintah wajib ikut andil, agar bisa mempertahankan nilai kepemilikan saham mayoritas di Bank BTN. Sekedar informasi aja nih, kalau Bank BTN itu komposisi pemilikannya itu 60% saham bank berkode emiten Bank BBTN ini dimiliki oleh Republik Indonesia atau RI. Sementara sisanya 40% dipegang oleh, katanya, dia masyarakat. Nah, demikianlah informasi yang saya berikan mengenai katanya dia Bank BRI, Bank BNI, dan BBTN. Mungkin dari segi fundamental apa yang bakal mereka dapatkan itu sama, yaitu penambahan modal. Mulai teman-teman udah bisa mulai berpikir nih, kamu mau investasinya kemana? Bank BNI, BRI, atau BBTN? Nah, ketika kamu udah memutuskan daripada investasi itu, kamu harus putuskan juga, kamu bakal ikut rights issue mereka apa enggak? Karena tadi kan saya udah jelaskan nih, rights issue-nya seperti apa mekanismenya. Kamu juga harus bisa putuskan, rights issue itu kamu ikutkan apa enggak. Kamu merasa kamu bakal cuan nggak di rights issue itu. Nah, kalau kamu udah merasa bakal cuan dari situ, ya udah ikutin aja gitu loh. Nah, sekali lagi saya ingatkan, saya nggak ada rekomendasi jual atau rekomendasi beli untuk saham-saham yang saya bahas, tapi hanya murni berbagi informasi aja. Nah, karena tadi udah kita bicara mengenai prospek ke depan tentang rights issue-nya bagaimana, coba ayo kita bahas mengenai technical chart-nya aja. Mungkin teman-teman bisa dapatkan pandangan lebih untuk fase entry-nya di berapa. Nah, oke, kali ini kita bahas chart-nya lagi, teman-teman. Tapi ingat, saya kali ini bakal bahas chart IHSG aja. Nah, kalau dari chart IHSG ini kan saya ambil daerah demand-nya dulu ya. Daerah demand-nya itu dia di sekitar sini nih, teman-teman. Oke, ini daerah demand-nya ya. Nah, daerah demand ini kemarin saya katakan dia itu sudah membentuk pola cup and handle di bagian ini satu. Cup and handle, salah bilang saya. Pola double bottom, sorry saya bilang itu kalau cup and handle dia di weekly ya. Nah, ini double bottomnya, dimana nanti untuk kepastiannya dia bisa confirm apabila sudah melewati sebenarnya resisten yang ini nih, 6.500. Kalau udah terlewati 6.500, ya teman-teman, itu udah confirm banget. Tapi walaupun demikian, sebenarnya kalau udah lewat 6.397 atau let's say itu 6.400, sebenarnya dia juga udah confirm kok. Nah, ini nih teman-teman, kalau teman-teman lihat baik-baik, ya kan, ini di bagian sini itu ada gap pertama. Nah, ketika dilakukan penguatan itu di tanggal 2 Juni dia buka gap. Nah, gap ini kemarin dia mau mancing terjadinya penurunan atau koreksi sementara, tapi gap itu belum tertutup sempurna, malah buka gap baru di sebelah sini teman-teman. Jadi itu yang membuat IHSG dia mengalami koreksi sementara. Tapi saya menganggap koreksi ini sehat, bahkan lebih baik, karena kalau dia udah ketutup begini, maka potensi untuk tercapainya atau potensi terbentuknya pola double bottom itu lebih besar.
Nah, ini kan gapnya udah ketutup nih teman-teman. Nah, dari sini juga kita udah bisa lihat bahwa banyak investor ketika sudah melihat chart ini tertutup, udah gap ini tertutup, orang pada beli. Ini menunjukkan shadow-nya. Shadow ini menandakan adanya kekuatan beli, teman-teman. Jadi karena adanya kekuatan beli atau kayak sejenis, gimana saya bilang ya, kayak informasi nih, gap udah ketutup tuh IHSG, bakal Senin rally gitu. Jadi mereka itu berlomba-lomba beli di sesi 2 kemarin. Jadi IHSG-nya kayak mengalami penguatan atau rebound gitulah teman-teman kira-kira. Nah, kalau IHSG-nya udah begini nih, kira-kira gimana? Ya kalau saya menurut opini pribadi saya, hari Senin IHSG bakal kembali rebound dan melanjutkan penguatan. Semoga aja untuk resisten berikutnya itu kan di daerah 6136. Semoga aja resisten 6136 ini cepat ditembus supaya IHSG itu bertahan di level hijau dan bisa memberikan cuan kepada kita semua, dan IHSG kita atau perekonomian kita juga membaik. Nah, kita bahas dari saham yang pertama tadi, BBNI, ya kan? Nah, BBNI kalau dari chartnya nih teman-teman coba lihat nih, dar gitu kan, volume jualnya gede banget. Nah, belum lagi melakukan penguatan atau kembali ke level normalnya di sekitar 10.200, dia udah main koreksi aja. Nah, tapi teman-teman boleh lihat nih. Nih. Tunggu sebentar. Nah, parallel channel. Dia kan alami koreksi dari sebelah sini nih. Nih, dia koreksi terus-menerus. Nah, dia udah capai support nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mikir sendiri. Ini kalau dia udah sampai support seperti ini bakalan mantul atau gimana? Nah, dan lagian kalau teman-teman perhatikan dengan baik, ini ada gap di sebelah sini yang dibentuk oleh katanya si BBNI itu sendiri. Nah, ini ada gapnya. Jadi BBNI ini sebenarnya kayak bayar utang, teman-teman. Nih, di sebelah sini dia kayak bayar utang untuk nutup gap yang di sebelah situ. Nah, mungkin itulah alasan dia melakukan penurunan. Karena kalau kamu lihat nanti dari chart weekly-nya, udah itu kalau kita katakan ini seperti koreksi wajar lah saya rasa. Dan ini juga kan ada gap di sebelah sini, jadi dia belum melakukan penguatan. Nah, dia nggak mampu tutup gap ini dan lanjut rally, jadi dia ngalami koreksi sementara. Nah, kalau teman-teman tanya ke saya daerah entry-nya sebelah mana, nah saya belum bisa pastikan ini entry yang bagusnya di mana. Tapi kalau kamu main entry-nya lewat panduan yang diberikan oleh aturan Fibonacci, kamu tariknya dari ini, dari lowernya ini teman-teman, lower bawahnya ini. Nah, teman-teman boleh lihat nih, ya kan, support pada golden line di Fibo 38,2 itu dia mantul, ya kan, ini 38,2 dia mantul dulu tapi nggak kuat untuk tembus ke daerah 6750 sehingga dia lanjutkan koreksinya. Nah, di sini 38,2 ini diuji lagi lalu dia mantul tapi tetap tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Akhirnya Fibonacci 38,2 itu tertembus. Nah, kalau teman-teman mau entry, nah teman-teman boleh entry di daerah sini nih, Fibo 61,8. Jadi kamu boleh kok pasang antri beli di 4525. Kamu boleh pasang entry di sebelah situ. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di hari Senin ini bakal langsung mantul. Jadi kamu cari posisi entry terbaiknya kamu. Tapi kalau saran saya, kamu nggak salah untuk nunggu di daerah 4525. Mana tahu nanti kamu tertarik di bagian track isunya. Nah, lanjut kita coba ke saham BBRI. Nah, kalau saham BBRI ini asli ngikut IHSG, ya kan? Tapi saya masih sedikit takut dengan gap sebelah sini, teman-teman. Nah, ini saya masih rada ngeri dengan gap sebelah sini. Jadi kan gap ini belum ketutup nih. Nah, karena gap ini belum ketutup, udah
tiba-tiba dia buka gap lagi sebelah sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini candlenya namanya bearish engulfing, ya kan? Nah, jadi menurut saya, kembali ya, ini menurut saya BBRI ini akan lanjutkan penurunannya atau koreksi. Jadi kalau teman-teman memang mau entry di Bank BRI ini, atau misalnya nih teman-teman udah niatkan mau investasi di Bank BRI, teman-teman boleh kok tunggu itu. Saya yakin ini 38,2 ini di area 3880 ini bakal ketutup sih. Bakal terjebolkan. Jadi teman-teman kalau mau entry boleh kok pilih daerah di 3560, atau bahkan sekalian itu nunggunya teman-teman di 3230. Saya lebih sarankan untuk dua level berikut ini ketimbang teman-teman maksakan itu harus beli langsung di hari Senin, karena saya ada prediksi bahwa gap yang di sebelah sini itu harus ketutup dulu. Jadi sampai dengan diterbitkannya berita mengenai isu daripada BBRI, saya rasa itu dijadikan alasan oleh para bandar besar untuk menurunkan harga saham daripada BBRI. Apalagi sekarang kan kalau misalnya kita lihat market, kalau BBRI merah itu nggak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya saham kayak DCII, baru AIDS itu nggak terkoreksi, mereka mampu topang IHSG. Jadi saya rasa kalau kamu misalnya mau investasi di BBRI, kamu boleh kok pilihan base buying itu di 3560 atau di daerah 3230. Lanjut untuk Bank BTN, ya kan? Ini Bank BTN kalau dari segi teknikalnya ya, saya katakan ini juga kan ada gap nih sebelah sini teman-teman. Ini gapnya lumayan gede nih. Ini. Nah, saya nggak tahu ini gap segede gini bakal ditutup dulu atau dia akan langsung rebound di hari Senin. Tapi kalau teman-teman, lagi-lagi saya katakan, coba nih kamu lihat nih, ini ada gap, ini kan ketutup. Nah, lalu yang kamu perhatikan lagi di sini nih, ini ada gap sebelah sini, maka kan dia harus ditutup dulu baru bisa lanjutkan penguatan. Nah, dari situlah landasan saya mengatakan bahwa karena gap ini masih ada, bahwa Bank BTN ini akan lakukan koreksi dulu. Kalau kamu tanya sama saya, itu koreksinya bakal sebelah mana, saya juga akan tetap pakai namanya panduan Fibonacci. Karena teknikal saya nggak ribet-ribet kok. Kalau saya teknikal itu biasanya pakai chart pattern, udah, baru support resistance, lalu dia pakai Fibonacci. Tapi berbeda treatmentnya ketika saya kalau mau lakukan trading di cryptocurrency. Kalau cryptocurrency saya lebih pakai dia indikator yang sensitif teman-teman, seperti Bollinger dan juga dia stokastik. Jadi terserah. Kalau indikator trading itu kamu yang tentukan, karena kamu nyamannya dipakai indikator yang sebelah mana. Nah, kamu coba lihat nih, gapnya itu pas dekat golden line 1280. Makanya itu saya prediksi bahwa BTN itu harus melakukan penurunan dulu sampai level 1280. Contoh nih, hari Senin ternyata dia koreksi dulu. Kalau koreksi dia itu kan sekarang ARB-nya cuma 7% ya. Ya kan? Nah, kamu coba pikir nih, coba pakai kalkulator ya. Saya buka kalkulator dulu. Kalau dia 1470 nih teman-teman, kalau kita 7% 0,07 lah ya. Oke, itu 102,9. Kamu kurangkan 1470, maka nanti dia 1367. Ini naikkan ke atas karena nggak ada 1367. Berarti nanti koreksi maksimalnya di hari Senin kalau dia dibuatnya ARB lagi itu 1370. Nah, kan belum kena nih. Jadi kamu udah bisa mulai pantau-pantau. Kalau nanti udah mendekati level 1280, kamu udah boleh pasang entry bidnya kamu berapa. Nah, kalau itu saran saya. Jadi untuk saran saya, karena BBTN dan juga BBRI masih punya hutang berupa gap, jadi saya rasa mereka di hari Senin belum akan mantul. Tapi kalau BBNI bisa jadi ini mantul. Nah, karena gap yang ini udah ketutup. Nah, tadi kan saya bilang tuh, saya lebih suka BBNI dan juga BMRI.
Nah, kira-kira BMR itu gimana? Untuk informasi sekedar sama teman-teman, saya punya teman nih di tempat kerja saya. Saya juga sarankan dia untuk investasi di BMRI, nggak di BRI. Bukan artinya saya katakan BRI itu jelek, tapi kalau memang mau investasi, emang model yang mau jangka panjang ya, itu kamu lebih baik investasinya di bank sekelas BMRI ini, rajin bagi dividen, dividen yieldnya gede. Ya, menurut saya untuk saat ini pilihan yang paling best buy banget lah. Tapi ada tapinya. Walaupun kamu lihat ini candle pin bar hammer, ini kan hammer nih. Nah, bahkan dia berhasil ditutup pin bar hammer gini. Nah, ini sebenarnya ada yang mengganggu saya, teman-teman. Gap di sini. Mungkin teman-teman juga lihat nih, ada gap di sini. Tapi kamu jangan salah, gap ini udah ketutup. Nah, kamu lihat nih baik-baik. Nah, gap ini kan sebenarnya udah ketutup sebagian, tapi belum semuanya. Jadi saya juga masih agak sedikit takut-takut, ya kan? Apakah benar ini bakal mantul di hari Senin, karena ini kan berbentuk pin bar. Tapi kalau kamu jeli, ini kamu jeli misalnya ya, kamu coba lihat ini, saya kasih informasi ini sama kamu nih. Nih, saya ambil di sebelah sini. Nah, kalau kamu jeli, ini kamu anggap sebagai neckline. Udah, ketika ini kamu anggap neckline, lalu kamu tarik seperti ini, maka coba kamu perhatikan baik-baik. Ini sahamnya melakukan pattern apa? Ini patternnya dia itu head and shoulders. Nah, karena ini head and shoulder, bukan inverted head and shoulders, maka dari itu dia akan lakukan penurunan, teman-teman. Jadi dia ini lagi masa fase bearish. Nah, ini neckline-nya. Kalau kamu nggak percaya, kan itu ada syaratnya. Neckline di sini juga sama kok, daerah demand-nya. Nah, karena dia patternnya sudah head and shoulders, maka saya memprediksi BMR ini bakal masih turun sampai di gap ini. Nah, tapi aduh, mulai lagi dia, teman-teman. Nah, itu ajalah informasi yang saya katakan ya. Dia bakal masih turun menurut saya. Tapi mungkin ada pantulan sementara nih, ya kan, pantulan sementara. Kalau kamu lihat nih di sebelah sini nih penurunannya, dia mantul dari Fibo 38. Nah, mungkin aja nih ya, mungkin aja kalau kamu ngambil trading singkatnya, kamu bisa kok beli di hari Senin, udah baru jualnya di 6.375 atau ke atasnya. Dan ketika dia udah mulai koreksi, kamu udah boleh jualan kok. Artinya kita cuma ambil 2-3%, atau kalau memang dapat rezeki 3-5%. Dah, tapi kalau menurut saya memang dia bakal turun lagi untuk tutup gap yang sebelah sini nih, teman-teman. Nih, saya prediksi dia bakal turun dulu sampai level 5.625 dan 5.575. Jadi kamu boleh tunggu dia itu dari daerah sini nih. Ini saya berikan 5.625 dengan 5.575. Kamu boleh kok tunggu fase entry buy-nya di situ. Kalau memang kamu sependapat dengan saya untuk lakukan investasi di Bank Mandiri atau kode emiten BMRI. Ini memang kalau pin bar seperti ini biasanya investor akan tertarik nih untuk, bukan investor sih, saya salah bilang lagi. Untuk trader biasanya kalau lihat pin bar bagus begini, biasanya trader itu tertarik untuk masuk dulu. Tapi kamu juga boleh pasang indikator kok bahwa ini gap atas ini sebagai resisten. Kalau misalnya gap atas ini nggak berhasil kena tutup 6.625 sampai 6.525 nggak kena tutup, berarti memang benar dia akan masih melanjutkan daripada bearish, daripada pattern head and shoulders-nya. Tapi kalau dia misalnya nih hari Senin nggak Senin misalnya nih hijau,
Tapi setelah beberapa kali hijau nggak mampu jebol resistennya, ya mungkin daerah yang bakal ditujunya itu ya ini 5625. Jadi kalau untuk menurut saya untuk best buy itu masih dipegang sama Bank BNI karena gap yang di sini dia udah kena tutup. Tapi semua pilihan itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Saya tidak ada rekomendasi jual atau rekomendasi beli. Itu semuanya ada di keputusan kamu. Saya udah bahas 4 saham Bank BUMN. Semoga informasi ini bisa membantu kamu dan menentukan kamu posisi best buy-nya di mana. Nah, teman-teman, berikut tadi penjelasan saya mengenai REGI sudah saya bahas, gimana potensi REGI daripada Bank BNI, BRI, BBTN udah saya bahas. Mereka itu butuh REGI buat apa dan berapa modal yang ditambah. Dan saya juga udah tambahkan kalau kamu bahasnya daripada saham-saham tadi itu lewat technical pattern-nya atau analisa teknikalnya lah. Nah, ingat sekali lagi saya jelaskan, saya di sini tidak ada rekomendasi jual maupun rekomendasi beli. Saya murni hanya berbagi informasi. Nah, untuk keputusan beli dan keputusan jual itu berada di tangan kamu. Jadi kalau tadi 4 saham saya bahas, saya bilang ada satu yang saya suka, BNI dari segi technical chart, kamu boleh pakai itu untuk trading. Lalu saya bilang untuk di BRI, BMRI, dan juga Bank BTN itu masih katanya akan melanjutkan penurunan, terutama untuk saham BMRI yang katanya dia udah membentuk pola pattern head and shoulders. Biasanya kalau pola head and shoulders itu bakal memang bearish pattern, tapi kamu harus pasangkan di mindset kamu, walaupun itu bearish pattern itu bisa berhenti kok. Berhentinya itu ditandakan dengan satu tanda rebound. Kalau tanda rebound sudah keluar, kamu boleh tentukan posisi buy. Nah, karena dia candlenya hammer, kamu nggak usah langsung greedy. Kamu wait and see dulu, apa memang benar itu udah betulan rebound dengan tadi saya katakan tembus nggak resisten yang berupa gap down tadi. Kalau misalnya gap down tadi tertembus, berarti memang benar. Dia udah mampu rebound dengan candle hammer tadi. Tapi kalau memang enggak, ya udah bakal lanjutkan bearish tadi yang dari head and shoulders dan akan tutup gap yang di sebelah bawah tadi. Nah, silakan kamu sendiri yang memutuskan. Demikianlah video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow IG Agenda Investor walaupun masih sedikit postingannya, dan jangan lupa follow IG saya Wolfen Mars. Demikian saya ucapkan dan saya undur diri. Terima kasih. Salam investor.